Selamat pagi sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Seth Yunus Laritmas, Ketua Majelis Jemaat GPIB Maruturia, Jakarta Timur, dalam program Morning Call pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Mampukan dan layakkanlah kami untuk dapat melaksanakan, menerapkan firman-Mu ini di dalam seluruh hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan dan melakukan sabda firman-Mu. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Ester pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ester 3 ayat 1 sampai dengan 3 yang demikian bunyinya. Sesudah peristiwa-peristiwa itu, Raja Ahasweros mengaruniakan kehormatan besar kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, menaikkan pangkatnya dan menetapkan kedudukannya di atas semua pembesar yang ada di hadapan raja. Semua pegawai raja di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Para pegawai raja di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pada hari ini bersyukur sebagai bangsa Indonesia kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Kita ketahui bahwa memperoleh kemerdekaan itu tidaklah gampang, tetapi membutuhkan perjuangan dan penderitaan yang luar biasa oleh para pejuang, bahkan pahlawan-pahlawan kita. Pada saat bangsa kita merebut kemerdekaan, para pahlawan dan para pejuang itu tidak memandang latar belakang mereka, baik dari agama, suku, budaya, golongan, apapun mereka tinggalkan. Yang terpenting mereka mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai Indonesia merdeka. Kemerdekaan itu penting bagi bangsa kita, karena lewat kemerdekaan itulah kita terbebas dari kekuasaan para penjajah yang menindas bangsa kita. Para penjajah yang menindas bangsa kita itu mereka menindas dengan kejam dan sadis. Mereka tidak mempedulikan harkat dan martabat kita sebagai bangsa Indonesia. Oleh sebab itu para pejuang-pejuang, para pahlawan-pahlawan kita berjuang dengan semangat yang tinggi, mengorbankan nyawa mereka untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu pada hari ini kita membaca dari Ester pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3 memberikan nasihat masukan kepada kita tentang seorang tokoh teladan, yaitu Mordekai. Bagaimana Mordekai memperjuangkan keadilan dan kebenaran di luar daripada tekanan dan ancaman dari Haman. Haman ingin supaya Mordekai menghormati Haman. Haman ingin supaya Mordekai dibawa takluk kekuasaan Haman, karena Haman telah diangkat sebagai pegawai raja yang berkuasa. Tetapi sahabat GPIB, kita melihat bahwa Mordekai tidak mau menghargai dan menghormati Haman.
Mordekai lebih mementingkan menghormati, menghargai Tuhan daripada menghargai manusia. Semua manusia sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih berkuasa. Hanya Tuhanlah yang sangat berkuasa bagi setiap manusia. Oleh sebab itu, Mordekai tidak mau tunduk dan menghormati Haman, karena yang patut dihormati menurut Mordekai adalah Tuhan saja. Perilaku Haman yang sombong dan arogan, dengan mengandalkan kekuasaan yang terus menindas sesama dan tidak menghargai sesama sebagai ciptaan Tuhan. Ini adalah gambaran dari bagaimana kenyataan dunia sekarang ini, di mana masih banyak orang yang menggunakan jabatan, kekayaan, atau pengaruh-pengaruh politik untuk menekan, memeras, dan menindas sesamanya tanpa ada belas kasihan. Gambaran tentang karakter Haman ini adalah gambaran tentang situasi dan kondisi dunia, bahkan bangsa kita sekarang. Bagaimana orang yang tidak menghargai dan menghormati sesamanya. Bagaimana orang yang tidak peduli dengan sesama yang berada dalam penderitaan, hanya memperhatikan kepentingan, kesenangan, dan kebahagiaan diri sendiri daripada memperhatikan kesenangan dan kebahagiaan orang lain. Sikap Mordekai hendaknya menjadi teladan untuk gereja dan orang percaya untuk tetap memegang prinsip iman. Meskipun ketika kita memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kasih, kita akan berhadapan dengan berbagai macam ancaman dan penderitaan yang kita terima. Tapi kita harus yakin bahwa ketika kita tetap di dalam pengharapan kepada Tuhan, mengejar apa yang Tuhan kehendaki, maka kita akan selalu berada di dalam perlindungan Tuhan. Kita selalu berada dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Bacaan kita pada hari ini menjadi suatu evaluasi bagi kita sebagai gereja dan juga sebagai orang beriman. Apakah kita dengan sungguh-sungguh telah mempergunakan arti kemerdekaan itu bagi kepentingan sesama kita dan bukan kepentingan diri kita sendiri? Kita melihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa kemerdekaan adalah anugerah Allah. Kemerdekaan itu diberikan bagi semua orang tanpa memandang dari latar belakang apapun. Kalau Allah memberi kemerdekaan itu bagi bangsa kita, berarti kita harus menempatkan semua orang sama di hadapan Yang Maha Kuasa. Tidak ada istilah bahwa ini orang Jawa dan ini orang luar Jawa. Tidak ada istilah bahwa ini mayoritas dan minoritas. Tidak ada istilah bahwa ini pejabat dan rakyat jelata. Tetapi semua kita sebagai anak bangsa sama di hadapan Tuhan. Hanya menjadi persoalan bagi kita sekarang, apakah kita lebih cenderung takut kepada penguasa atau takut kepada Tuhan? Apakah kita lebih cenderung mau memberi diri kita memperjuangkan keadilan dan kebenaran, ataukah kita tetap pada zona nyaman saja? Lewat firman Tuhan pada hari ini kita belajar daripada Mordekai. Mordekai memilih jalan lebih takut Tuhan daripada takut kepada kekuasaan manusia, yaitu Haman. Bacaan hari ini membawa dua pertanyaan bagi kita sekalian, gereja maupun orang beriman, dalam hal kita memperingati ulang tahun bangsa kita, kemerdekaan kita yang ke-80. Kita berada pada posisi yang mana? Kita berada pada posisi Haman atau kita berada pada posisi Mordekai? Kalau kita berada pada posisi Mordekai, maka kita tetap berdiri takut Tuhan dan memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bagi semua.
Kita tidak perlu takut kepada kekuasaan manusia yang sia-sia saja. Tapi kalau kita berada pada kategori seperti Haman, maka kita cenderung menjaga status quo kita. Kita cenderung menjaga zona nyaman kita. Kita takut untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kita lebih cenderung memperhatikan diri kita sendiri, keselamatan diri kita sendiri. Dan gereja tidak bisa hadir untuk membawa damai sejahtera bagi sesama. Oleh karena itu, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka memperingati hari kemerdekaan yang ke-80 pada hari ini, mari kita bersama-sama mengoreksi diri kita masing-masing, bahwa kemerdekaan yang telah diberikan bagi kita sebagai bangsa Indonesia adalah anugerah Allah bagi kita. Kalau memang itu adalah anugerah Allah bagi kita, berarti Allah punya maksud bagi kita untuk berkarya lebih baik bagi bangsa kita, yaitu bagaimana kita mensejahterakan, kita memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang, agama, suku, budaya, maupun golongan apapun. Semua orang sama di hadapan yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga firman Tuhan hari ini mencerahkan kita, membawa kedamaian bagi kita dalam rangka memperingati 17 Agustus di tahun ini sebagai arti kemerdekaan. Lebih takut Tuhan daripada lebih takut manusia dan kekuasaan dunia ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Berkat dan anugerah Tuhan bagi bangsa kami pada hari ini merayakan 80 tahun kemerdekaan bangsa kami. Kami mau berdoa, kami mau menyerahkan pemerintah kami. Pemerintah yang takut akan Tuhan. Pemerintah yang memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, atau golongan apapun. Kami berdoa bagi pemerintah kami berdoa bagi lembaga-lembaga tertinggi kami berdoa bagi semua orang yang terlibat di dalamnya menjaga keamanan, ketertiban bagi bangsa kami. Jauhkan daripada bangsa ini segala perpecahan, perselisihan dari setiap anak bangsa ini. Tapi berikan bagi kami semua kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa kami. Bangsa yang besar, bangsa yang kaya, bangsa yang sejahtera, adil, makmur untuk semua kalangan dan semua lapisan masyarakat. Kami berdoa bagi gereja kami, GPIB dengan segala program-program sinodalnya. Kami berdoa bagi mupel-mupel, kami berdoa bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang berkarya sampai ke pelosok-pelosok tanah air dalam pelayanan pos Pelkes. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, pelihara tugas panggilan pelayanan GPIB. Kami berdoa bagi sukses pelaksanaan PSR yang dilaksanakan bulan Oktober di Makassar. Tuhan berkati panitia, Tuhan berkati majelis sinode dengan segala agenda-agenda yang akan dilaksanakan. Biarlah semua berjalan bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa bagi sahabat GPIB yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit yang mereka derita atau karena duka cita yang mereka alami. Tuhan hiburkan mereka, berikan kekuatan dan pengharapan bagi mereka, bahkan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah Tuhan berkati bagi kami pagi hari ini menjalani akan hidup kami dengan tetap berharap kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, dan takut Tuhan. Itulah yang utama dari segala-galanya. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan doa kami kepada Bapa di sorga, kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Demikian sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita nanti di program Morning Call berikutnya. Terpujilah Tuhan. Shalom.